Contoh gini, kuburkan aku di tempat ini. Itu ada dua kemungkinan, di tempat yang sunnah atau di tempat yang tidak sunnah. Artinya dikuburkan memang di situ afdal atau memang biasa saja. Misalkan orang minta pulang kampung matinya. Itu ada dua macam. Kalau orang sebelum mati dia bilang begini, kuburkan aku di salah satu dari tiga tempat, Masjid Aqsa, atau di kawasan Ma'la di Mekah, atau di pekuburan Baqi yang ada di Madinah. Wah, itu nauzubillah itu. Ini tempat yang sunnah untuk kalau kita dikuburkan di situ, itu sunnah. Maksudnya pahalanya besar di situ. Tapi apakah orang bisa menjalankannya atau tidak? Karena anaknya tidak bisa menjalankannya, maka itu tak perlu dilakukan. Tapi ada yang bisa, kata ulama. Kalau ada orang minta dikuburkan samping orang soleh, ini sama statusnya, ini juga sunnah. Misalkan di Pekanbaru ini, di mana kuburan orang soleh yang kita ketahui, misalkan Syekh Burhanuddin Kuntu. Jadi kita menganggapnya itu pasti ini orang soleh ini, kewaliannya diakui oleh orang banyak. Lalu kita bilang, kuburkan aku, dan kemungkinannya bisa gitu. Kalau seandainya bisa, ini kan belum tentu pula bisa. Nanti bapak mati, kuburan bapak di sampingnya ya. Kata ulama, ini sama statusnya minta kuburkan di tiga tempat tadi. Maka hukumnya sunnah. Nah, modal untuk itu ada, dan sanggup untuk mengerjakannya, maka ahli waris harus mengerjakannya. Itu pula beratnya. Kalau karena apa? Karena hukumnya sunnah. Maka dia minta dikuburkan di tempat yang baik, yang itu hukumnya sunnah. Maka kalau ahli warisnya bisa menjalankannya, menurut ulama, itu ada ulama mengatakan kalau sanggup ahli warisnya wajib dijalankan. Kalau memang ada modalnya untuk itu. Karena berkaitan dengan duit juga kan. Tapi kalau dia minta kuburkan di tempat yang tidak ada kesunahannya, artinya biasa saja, sama saja, misalkan aku kuburkanlah di kampung gitu, misalkan. Ini kan tidak ada kekhususan, tidak ada keistimewaan, maka menjalankannya pun tidak wajib. Mau dijalankan, mau tidak pun tidak apa-apa. Nah, justru kalau seandainya terlalu berlama-lama jenazah itu nanti, khawatir nanti busuk segala macam, sebaiknya jangan dilaksanakan. Tapi kalau seandainya waktunya singkat, insya Allah tidak mengganggu, tidak sampai nanti rusak jenazah itu, boleh dikerjakan. Cuman pertanyaannya adalah, mana yang lebih afdal? Dikuburkan di belakang rumah atau dikuburkan di kuburan umum? Nah, maka hati-hati dalam berwasiat, jangan merugikan diri kita. Apa bedanya dikuburkan di belakang rumah dengan dikuburkan di tempat umum? Kalau dikuburkan di pekuburan umum, setiap kendaraan yang lewat di pekuburan umum disunahkan membaca Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Lewat kuburan di belakang rumah juga disunahkan. Cuman siapa yang lewat di belakang rumah? Nah, itu contohnya. Rasulullah mengajarkan kita setiap lewat di kuburan baca surah Al-Ikhlas 11 kali. Hadiahkan pahalanya untuk orang kuburan. Siapapun yang ada di kuburan itu akan mendapatkan nikmat daripada pahala bacaan tadi. Belakang rumah siapa yang membacakan 11 kali? Rugi orang di kuburan belakang rumah. Siapa yang mendoakan? Anak cucunya, ya kok masih ada. Itu pun setahun sekali lebaran berkumpul. Itu pun kadang enggak juga datang segala macam. Paling anaknya nyapu rumah, belakang nampak kuburan bapaknya, Assalamualaikum. Biasanya ada lagi. Makanya kalau ditanya, dua-duanya boleh. Dikubur belakang rumah boleh, dikubur umum boleh. Tapi kalau ditanya mana yang afdal, tentu yang mana akan mendapatkan manfaat lebih banyak. Siapa yang akan mendapatkan manfaat lebih banyak? Adalah orang yang paling sering mendapatkan doa dan salam. Paling sering mendapatkan hadiah pahala bacaan. Nah, maka orang masuk ke kuburan satu hari itu bisa kan ratusan orang masuk. Semua orang itu ngucapin Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ucapan Assalamualaikum itu adalah doa yang nanti akan memudahkan orang semua yang ada dalam kuburan itu. Walaupun kalau kita perkuburan belakang rumah juga Assalamualaikum. Cuma berapa kali kita ke belakang rumah? Kalau di kuburan umum itu bukan anaknya, tapi orang lain yang lebih sering ke situ. Setidaknya orang lewat, apalagi tepi jalan.
Nah, karena ada juga orang cuek aja lewat tepi jalan kuburan tuh dia nggak ngucapin salam, itu nggak boleh. Kalau kita lewat ke kuburan, naik dari kendaraan kita, minimal assalamualaikum ya ahlan diyar. Assalamualaikum nggak apal pusat, assalamualaikum aja jadilah gitu. Nah, cuman kalau sempat mudah-mudahan entah pula macet di situ, bacakan Al-Ikhlas 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba hadiahkan pahala untuk di situ. Kan untung tuh. Siapapun yang ada di situ dia dapat. Maka berwasiat itu hati-hati. Jangan kita berwasiat itu merugikan diri kita.